Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti dari kelompok 1 yang membahas materi media pembelajaran sederhana 2 dimensi, yang akan saya lanjutkan memasuki jenis-jenis media 2 dimensi. Jadi jenis-jenis media 2 dimensi meliputi grafis, media bentuk papan, dan media cetak yang penampilan isinya tergolong 2 dimensi. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Selain sederhana dan mudah pembuatannya, media grafis termasuk media relatif murah ditinjau dari segi biayanya. Adapun yang termasuk ke dalam media grafis antara lain, yang pertama itu adalah grafik. Grafik adalah gambar sederhana menggunakan titik-titik, garis, atau gambar. Fungsinya adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Yang kedua yaitu diagram. Diagram yaitu gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis simbol. Yang ketiga yaitu bagan. Seperti halnya media grafis yang lain, bagan termasuk media visual. Bagan yaitu perpaduan sajian kata-kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan suatu proses, perkembangan, atau hubungan-hubungan penting. Bagan ada beberapa macam antara lain: bagan pohon, tree chart, bagan arus, flow chart, bagan garis waktu, timeline chart, dan stream chart. Yang keempat adalah sketsa. Sketsa yaitu gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Yang kelima yaitu poster. Poster yaitu sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Yang keenam yaitu peta. Pada dasarnya peta berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi. Media bentuk papan dan media cetak. Media bentuk papan yang diringkas di sini terdiri dari papan tulis, papan tempel, papan flanel, dan papan magnet. Papan tulis, fungsi papan tulis adalah untuk melukiskan pokok-pokok keterangan guru dan menuliskan rangkuman pelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan, atau gambar. Keuntungan menggunakan papan tulis adalah dapat digunakan di segala jenis tingkatan lembaga, mudah mengawasi keaktifan kelas, ekonomis dapat dibalik. Kekurangannya adalah memungkinkan sukarnya mengawasi aktivitas murid, berdebu, kurang menguntungkan bagi guru yang tulisannya jelek. Yang kedua, papan tempel. Papan tempel adalah sebilah papan yang fungsinya sebagai tempat untuk menempelkan pesan dan suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu display yang merupakan bagian aktivitas penting suatu sekolah. Keuntungan menggunakan papan tempel adalah dapat menarik perhatian, memperluas pengertian anak, mendorong kreativitas, hemat waktu, membangkitkan rasa keindahan, dan memupuk rasa tanggung jawab. Kelemahan-kelemahannya adalah sulit memantau apakah semua murid dapat memperhatikan, kemungkinan terjadi gangguan kenakalan, membosankan jika terlalu lama dipasang. Tugas guru berkaitan dengan papan tempel adalah membimbing daya cipta anak, menyarankan ide-ide, memberikan petunjuk komposisi warna, memberikan penilaian. Tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa adalah mencari atau membuat bahan pembelajaran, menentukan komposisi warna, memelihara pengguna dan keutuhannya. Yang ketiga yaitu papan flanel.
Papan flanel sering juga disebut sebagai visual board, adalah suatu papan yang dilapisi kain flanel atau kain yang berbulu di mana padanya diletakkan potongan gambar-gambar atau simbol-simbol lain. Gambar-gambar atau simbol-simbol tersebut biasanya disebut item papan flanel. Kegunaan papan flanel adalah dapat dipakai untuk jenis pelajaran apa saja, dapat menerangkan perbandingan atau persamaan secara sistematis siswa untuk belajar aktif. Keuntungan papan flanel adalah dapat dibuat sendiri, item-item dapat diatur sendiri, dapat dipersiapkan terlebih dahulu, item-item dapat digunakan berkali-kali, memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan siswa, menghemat waktu dan tenaga. Kelemahannya adalah pada umumnya terletak pada kurang persiapan dan kurang terampilnya para guru. Karena penyajian seketika kecuali menarik perhatian siswa, penggunaan papan flanel dapat membuat sajian lebih efisien. Yang keempat yaitu papan magnet. Papan magnet lebih dikenal sebagai whiteboard atau magnetic board adalah sebilah papan yang dibuat dari lapisan email putih pada sebidang logam, sehingga pada permukaannya dapat ditempelkan benda-benda yang ringan dengan interaksi magnet. Papan magnet memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai papan tulis dan sebagai papan tempel. Keistimewaannya adalah alat tulisnya khusus, tidak terkena debu, lebih mudah dipindah-pindahkan, meningkatkan perhatian dan semangat belajar siswa karena tulisannya yang lebih terang. Dibandingkan papan flanel, papan magnet memang lebih mahal. Namun, kekurangannya adalah daya rekat tempelan relatif lebih kuat sebagai akibat interaksi magnetik. Simbol-simbol dapat dipindah-pindahkan tanpa mengangkat, lebih bergensi. Media cetak. Secara historis, istilah media cetak muncul setelah ditemukannya alat pencetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1456. Kemudian dalam bidang percetakan berkembanglah produk alat pencetakan yang semakin modern dan efektif penggunaannya. Jenis-jenis media cetak yang disarikan di sini adalah buku pelajaran, surat kabar, dan majalah, ensiklopedi, buku suplemen, dan pengajaran berprogram. Yang pertama, buku pelajaran. Buku pelajaran sering disebut buku teks adalah suatu penyajian dalam bentuk bahan cetakan secara logis dan sistematis tentang suatu cabang ilmu pengetahuan atau bidang studi tertentu. Manfaat buku pembelajaran adalah sebagai alat pembelajaran individual, sebagai pedoman guru dalam mengajar, sebagai alat pendorong murid memilah teknik belajar yang sesuai, sebagai alat untuk meningkatkan kecakapan guru dalam mengorganisasikan bahan pelajaran. Keuntungan penggunaan buku pelajaran adalah ekonomis, komprehensif, dan sistematis, mengembangkan sikap mandiri dalam belajar. Buku pelajaran hanya salah satu sumber pelajaran yang perlu diperlengkap dengan sumber lain seperti perpustakaan, observasi lingkungan, dan lain-lain. Karena ilmu terus berkembang, guru harus mencari bahan baru untuk hal-hal yang telah usang dan tidak berlaku lagi. Yang kedua, surat kabar dan majalah. Surat kabar dan majalah adalah media komunikasi massa dalam bentuk cetak yang tidak perlu diragukan lagi peranan dan pengaruhnya terhadap masyarakat pembaca pada umumnya. Ditinjau dari segi isinya, surat kabar atau majalah dapat dibedakan menjadi surat kabar dan majalah umum dan surat kabar dan majalah sekolah. Fungsi surat kabar dan majalah adalah mengandung bahan bacaan hangat dan aktual, memuat data terakhir tentang hal yang menarik perhatian, sebagai sarana belajar menulis artikel, memuat bahan clipping yang dapat digunakan sebagai bahan display. Untuk papan tempel, memperkaya perbendaharaan pengetahuan, meningkatkan kemampuan membaca kritis dan keterampilan berdiskusi.
Langkah-langkah yang harus diambil guru agar surat kabar dan majalah berfungsi dengan baik adalah membangkitkan motivasi membaca, memberi tugas-tugas yang kontekstual, tampilkan clipping-clipping siswa yang bagus agar menarik minat siswa yang lain, mengadakan diskusi dengan topik berkaitan dengan isi surat kabar dan majalah, memberikan penghargaan yang wajar atas karya para siswa. Terus yang ketiga adalah ensiklopedi. Ensiklopedi atau kamus besar yang memuat berbagai peristilahan ilmu pengetahuan terbaru akan menjadi sumber belajar yang cukup penting bagi siswa. Ensiklopedi merupakan sumber bacaan penunjang. Tugas guru adalah memberikan motivasi dan petunjuk yang tepat kepada siswa agar para siswa menggunakan ensiklopedi sebagai bacaan penunjang pelajaran. Yang keempat, buku suplemen. Buku suplemen dapat berfungsi sebagai bahan pengayaan bagi anak, baik yang berhubungan dengan pelajaran maupun yang tidak. Buku suplemen dapat menambah bekal kepada anak untuk memantapkan aspek-aspek kepribadiannya. Yang termasuk buku suplemen adalah karya fisik dan non-fiksi. Karya fiksi dan non-fiksi. Keberadaan buku suplemen dapat memberikan peluang kepada anak untuk memenuhi minat-minat individual mereka. Melalui buku suplemen dalam format-format yang lebih kecil dan menarik, anak-anak akan menambah pembendaharaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap baru yang cukup menunjang kemantapan kepribadiannya. Misalnya, menambah rasa percaya diri sendiri, bagaimana menjadi pribadi yang menarik, atau belajar karakter tanpa guru. Yang kelima, pengajaran berprogram. Pengajaran berprogram adalah salah satu sistem penyampaian pengajaran dengan media cetak yang memungkinkan siswa belajar secara individual sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya, serta memperoleh hasil sesuai dengan kemampuannya juga. Menurut jenisnya, pengajaran berprogram dibedakan atas dua, yaitu program linear dan program bercabang. Dalam program linear, kegiatan yang dibagi menurut langkah-langkah dan pada setiap halaman terdiri dari beberapa langkah. Pada setiap langkah ada bagian yang harus diisi oleh siswa sebagai tes, penjelasan dan pertanyaan yang terdapat dibuat sedemikian rupa sehingga memberi peluang kepada siswa untuk menjawab secara benar. Di akhir program diadakan tes untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan program. Program bercabang juga dibagi-bagi menjadi langkah-langkah tertentu. Tetapi tiap halaman hanya mengandung satu langkah baik penjelasan maupun pertanyaan. Pada bagian bawah halaman diberikan satu pertanyaan yang telah disediakan kemungkinan jawaban. Bila siswa memilih kemungkinan jawaban benar, ia tunjukkan untuk membuka halaman tertentu yang berisi kata-kata pujian bahwa jawabannya tepat dan memberi peluang melanjutkan ke langkah berikutnya. Tetapi jika jawaban masih kurang tepat, ia harus kembali ke halaman pertama, sama halnya dengan program linear. Pada akhir program bercabang juga diberikan teks. Yang keenam yaitu komik. Komik adalah suatu bentuk sajian cerita dengan seri gambaran yang lucu. Buku komik menyediakan cerita-cerita yang sederhana, mudah ditangkap dan dipahami isinya, sehingga sangat digemari baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Menurut fungsinya, komik dibedakan atas komik komersial dan komik pendidikan. Komik komersial jauh lebih diperlukan di pasaran karena bersifat personal, menyediakan humor yang kasar, dikemas dengan bahasa percakapan dan bahasa pasaran, memiliki kesederhanaan jiwa dan moral, dan adanya kecenderungan manusiawi universal terhadap pemujaan pahlawan. Sedangkan komik pendidikan cenderung menyediakan isi yang bersifat informatif. Komik pendidikan banyak diterbitkan oleh industri, dinas kesehatan, dan lembaga-lembaga non-profit. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran dua dimensi. Selanjutnya materi
materi akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.